setelah Bapak operasi jantung bebas? Ya selama ini gue nggak pernah ngeluh. Apalagi waktu zaman masih dinas, mau lari ke gunung bawa pasukan juga. Oke, penyuluhan no problem, lancar semua. Tapi begitu gue purna, pada saat produksi, kok gue jadi sesak napas. Napas gue jadi ngos-ngosan, badan gue jadi limbung, lemes. Pasti ada yang nggak beres nih. Pasti ada yang nggak benar dalam badan gue nih. Nah, dari situ aktivitasnya menurun dan ibu juga merasa cemas karena selalu sesak napas. Jadi kita melihat Pak Kusnadi adalah seorang yang energik, bersemangat, dan aktif. Beliau juga rutin kontrol ke rumah sakit kami sebagai pasien. Kemudian timbul keluhan seperti yang beliau ceritakan, sesak napas, cepat lelah, sakit dada, atau bahkan pingsan. Dan setelah beberapa pemeriksaan, kami mendiagnosis bahwa Pak Kusnadi itu menderita stenosis aorta yang cukup berat. Jadi stenosis aorta itu adalah suatu penyakit di mana katup aorta tidak bisa membuka dengan baik. Jadi tata laksana yang ideal untuk penyakit ini adalah operasi penggantian katup aorta. Operasi itu bisa dilakukan dengan cara membuka dada, kemudian membuka jantung, kemudian katupnya itu diperbaiki atau diganti dengan katup buatan. Pas tahu Bapak harus operasi jantung lagi, khawatir gitu, takut ya. Jadi Pak Kusnadi sebelumnya mempunyai riwayat bedah jantung koroner terbuka, sehingga untuk melakukan tindakan bedah yang kedua kita anggap sangat berisiko. Kita memutuskan melakukan satu tindakan yang dinamakan TAVI, ya, merupakan singkatan dari Transcatheter Aortic Valve Implantation, artinya mengganti katup aorta tanpa pendekatan bedah. Ya, cara kerjanya cukup simpel sebenarnya, hanya melakukan sayatan di pembuluh darah kaki dan dimasukkanlah suatu cup kecil ke dalam pembuluh darah dan bermuara ke dalam jantung. Nah, kemudian penggantian katup akan dilakukan melalui cup kecil tersebut. Ya semenjak operasi bypass, gua sering kali kontrol setiap bulan. Masih ngeluh, sesak napas, gangguan lah, terutama di jantung ini. Ya lalu dokter merekomendasikan metode baru yaitu TAVI yang prosedurnya lebih mudah karena risikonya itu rendah. Ya makanya gue ambil turut di TAVI. Prosedur TAVI ini akan berjalan lebih singkat karena tidak membuka dada, sehingga pemulihannya pun menjadi lebih cepat. Waktu dulu setelah operasi bypass, Bapak itu aktivitasnya dibatasin ya. Setelah TAVI ini, Bapak lebih bersemangat dan beraktivitasnya juga kembali seperti biasanya, seperti orang sehat kembali. TAVI adalah prosedur yang tepat untuk orang yang mengalami aortic stenosis, terutama dengan resiko tinggi untuk pembedahan. Tak lama setelah tindakan, Pak Kusnadi dapat melakukan aktivitasnya tanpa keluhan. Oke, waktu gua kelar di operasi TAVI itu kan, gua tanya sama dokter, "Dok, gua udah bisa pulang belum nih?" Ya kata dokter, "Udah bisa jalan belum?" "Ya coba dulu." Ternyata gua bisa. Oke, kalau begitu boleh. Bapak itu selalu semangat karena dia pengen sembuh dan ibu merasa lega gitu karena tidak sesak lagi sampai sekarang. Ya inilah kenyataannya. Setelah tindakan TAVI, kita berharap agar Pak Kus kembali dapat bekerja seperti biasa, kembali bersemangat dan berbagi dengan masyarakat sekitarnya. Otomatis dengan talenta gue yang banyak ini, ya istilahnya, gue nggak boleh diem. Dan gue satu hal, jangan sampai kalah sama penyakit. Mungkin banyak dari kita telah mengetahui bahwa pada tubuh kita terdapat suatu sistem yang sangat penting untuk mengatur kontinuitas aliran darah ke seluruh organ tubuh. Sistem itu kita kenal sebagai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini adalah suatu organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Sistem kardiovaskuler yang kedua adalah sistem pembuluh darah. Jadi, medical check-up kardiovaskuler adalah serangkaian pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui adanya faktor-faktor risiko kardiovaskuler dan penyakit dini di bidang kardiovaskuler pada tubuh kita. Tujuan kita melakukan cardiovascular medical check-up adalah mengetahui sedini mungkin adanya faktor-faktor risiko kardiovaskuler maupun problem awal penyakit kardiovaskuler pada tubuh kita. Dengan kita mengetahui dini adanya faktor-faktor risiko kardiovaskuler tadi maupun penyakit awal di bidang kardiovaskuler, maka kita bisa menghemat biaya pengobatan dan juga kita bisa mencegah terjadinya kondisi fatal akibat penyakit kardiovaskuler, sebut saja kematian mendadak secara lebih awal. Jadi, beberapa keluhan tersering pada pasien yang mengalami kondisi penyakit di bidang kardiovaskuler yang datang pada kita diantaranya adalah mereka dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada, mudah capek, jantung berdebar, atau mengalami irama jantung yang tidak teratur, adanya riwayat pingsan sebelumnya, maupun adanya pembengkakan pada kaki maupun tungkai. Jika sahabat PCNHK mengalami kondisi-kondisi tersebut, maka secepatnya sahabat PCNHK bisa melakukan medical check up karena kita bisa mengetahui sedini mungkin adanya masalah di bidang kardiovaskuler. Tetapi sahabat PCNHK perlu diingat bahwasanya kita di usia dewasa ini sebenarnya tidak perlu menunggu adanya atau datangnya keluhan-keluhan tadi untuk melakukan medical check up. Jika sahabat PCNHK mempercayakan proses medical check up kardiovaskuler di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, maka proses umum medical check up kardiovaskuler di Rumah Sakit Jantung Harapan kita didahului oleh pemeriksaan elektrokardiografi atau rekam jantung yang mungkin sahabat PCNHK sering kenal dengan pemeriksaan EKG. Setelah melakukan pemeriksaan elektrokardiografi, maka sahabat akan dilakukan pemeriksaan tanda vital dan antropometri seperti tekanan darah, denyut nadi, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Setelah itu, sahabat akan menjalani pemeriksaan laboratorium, yakni seluruh pemeriksaan darah maupun urin. Dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan dokter, kita sebutnya sebagai anamnesis ya sahabat. Pemeriksaan medical check-up kardiovaskuler akan dilanjutkan juga dengan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung yang berfungsi untuk melihat fungsi pompa dari jantung kita, mengetahui adanya masalah struktur atau anatomi pada jantung kita. Kemudian sahabat juga akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui masalah awal pada pembuluh darah dengan melakukan pemeriksaan ultrasound pembuluh darah atau ultrasound vaskuler. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan treadmill, yakni pemeriksaan uji latih pada jantung yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya masalah awal berupa penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung kita. Diakhiri dengan berkonsultasi dengan dokter jantung, di mana pada sesi inilah dokter jantung akan menjelaskan secara rinci semua temuan-temuan dan akan memberikan saran serta solusi terbaik terhadap kondisi sistem kardiovaskuler pada sahabat. Sahabat PCNHK, dokter jantung pada sesi ini juga bisa menyarankan sahabat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau advance di bidang jantung dan pembuluh darah atau di bidang kardiovaskuler seperti MSCT koroner atau CT scan pada pembuluh darah koroner jantung kita, MRI kardiak atau MRI jantung, maupun kateterisasi jantung. Semua pemeriksaan alat-alat canggih di bidang kardiovaskuler tadi telah tersedia di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Jadi sahabat PCNHK, ayo sayangi nyawa kita dengan melakukan medical check-up kardiovaskuler secara dini dan percayakan medical check-up kardiovaskuler sahabat PCNHK di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Kami akan mendampingi sahabat PCNHK untuk melakukan pemeriksaan ini secara nyaman. Jangan biarkan waktu, finansial, dan masa tua sahabat PCNHK berkutat dengan penyakit
jantung dan pembuluh darah dengan melakukan medical check-up kardiovaskuler secara dini dan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Terima kasih, salam sehat, sahabat BCNAK. Baik, Bapak Ibu. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar Dengar, sudah, Bu. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Ini banyak yang belum nyalain kamera. Kalau memungkinkan, minta tolong dinyalain dulu kameranya biar kita semua bisa saling kenal, biar lebih semangat lagi belajarnya juga. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Mungkin jika ada yang berhalangan untuk menyalakan kamera, nggak apa-apa. Yang penting menyimak dengan baik materi kita di siang hari ini ya. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada para peserta kegiatan Telementoring Extension for Community Healthcare Outcome atau EHO, Acute Coronary Syndrome for Nurse, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, session ke-9. Dengan tema pada siang hari ini, How to Prepare Fibrinolytic Casering Streptokinase. Baik, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, nanti bersama saya dipandu dengan Nur Hasana dan juga dengan narasumber kita dan para presenter kita di siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, tidak lupa saya kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu semua peserta untuk mematuhi tata tertib kegiatan kita. Seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi pre dan post test ya serta feedback ya yang ada pada link yang dibagikan di aplikasi IEHO. Baik, sebelumnya kita sapa dulu ya narasumber kita di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bapak Sugiono S.Kep Nurse, M.Kep SP, Kep MBCI. Selamat siang Mas Sugi. Selamat siang Kak Nono. Luar biasa. Terlihat Apa kabar? Biasa ya. Apa kabar nih Pak Sugi nih? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Juga kita sapa juga para presenter kita yang sudah bergabung ya. Ada 2 di siang hari ini. Ada Bapak Nasrullah S.Kep Nurse dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK Kaltara. Selamat siang Bapak Nasrullah. Selamat siang. Selamat siang, gimana Mbak. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga satu lagi ada Ibu Sri Mardilah Wuryani S.Kep Nurse dari RSUP Dr. Sarjito. Selamat siang Ibu Sri. Ya, baik. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita di siang hari ini ya. Oh iya, saya lupa mau mengucapkan dulu nih selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa ya. Tetap semangat walaupun puasa, kita menuntut ilmu jadi pahalanya double ya. Ada pahala puasa dan pahala untuk menuntut ilmu. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Baik, nah ini Bapak Sugiono S.Kep Nurse M.Kep SP Kep MBCI. Baik, beliau merupakan lulusan dari Magister Keperawatan UMJ tahun 2018 sampai dengan 2020, kemudian program residensi spesialis KMB Kardiovaskular 2020 sampai 2022. Dengan selain pendidikan formal, beliau juga mengenyam pendidikan non formal yang banyak sekali nih sepertinya ya Pak Sugi ya. Salah satunya mungkin, beliau merupakan telah tercertified trainer BNSP pada tahun 2019. Wah, itu udah lama ya Pak Sugi. Luar biasa. Kemudian
pelatihan Pulse Pediatric Life Support pada 2020, sertifikasi pelatihan pelatih tenaga kesehatan Kemenkes 2022, Certified IA BP Course Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita di Juni 2022, sertifikasi dan pelatihan dosen pekerti di Universitas Negeri Makassar 2022, pelatihan preceptorship dosen dan klinik instruktur pada 2023, pelatihan manajemen krisis bencana Kemenkes di 2023 ini, serta pendidikan formal lainnya yang tidak saya bacakan satu persatu. Dan untuk pengalaman bekerja, merupakan perawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak 2008 ya Pak Sugi ya? Ya, betul. Ya, dan dosen pengajar, instruktur di diklat, kemudian hipnoterapis, instruktur hipnoterapis, profesional hitan modern, wah luar biasa. Ini pengalamannya Pak Sugi sangat banyak yang siang hari ini mungkin Bapak Ibu semua bisa kita ambil ilmunya dari Pak Sugi. Jangan disia-siakan kesempatannya. Nanti kalau ada kesempatan bertanya, kita bertanya, sharing kita sharing, begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan juga CV dari presenter kita yang hari ini. Yang pertama ada Bapak Nasrullah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf Kaltara. Beliau lulus D3 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan di tahun 2011, S1 Keperawatan Unhas 2013, profesi nurse di Unhas juga pada tahun 2014, dan untuk pengalaman bekerja saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Yusuf Kaltara. Dan satu lagi ada Ibu Sri Mardilah Wuryani, Eskep Nurse, lulusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes di tahun 1997, kemudian Nurse Universitas Alma Ata lulus 2020. Untuk pengalaman bekerja di Rumah Sakit Sarjito, awalnya di ICU ya Bu ya, ICU pada 1998 sampai 2011, kemudian di ruang echo 2011 sampai 2020, dan kembali lagi ke ICU 2020 sampai dengan sekarang dengan modal pelatihan dan pengalaman yang juga luar biasa. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja untuk sesi siang hari ini saya serahkan dulu kepada Bapak Sugiono untuk menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan case sharing. Silakan Bapak Sugi. Ya, baik. Terima kasih presenter kita yang luar biasa ya. Dipanggilnya Kak Nunu ya, betul. Betul Pak. Takutnya yang lain pada kepo ya. Namanya lengkapnya Nur Hasana, dipanggilnya kalau saya salam sapanya Kak Nunu ya. Iya. Biasa ya. Terlihat kelihatannya ceria. Puasa ya Kak Nunu? Insya Allah puasa. Tetap semangat Pak Sugi. Baik ya, sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom, saya salam sapa dulu ya. Semuanya selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Iya dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik ya, sahabat-sahabat, rasanya waktu 2 pekan ini terasa sebentar ya untuk para presenter yang akan menyajikan kasus ya. Perlu diinformasikan pada moderator Kak Nunu bahwa ini adalah masuk sesi kedua. Jadi di 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan materi tentang fibrinolytic terapi, dan ini adalah sesi berkelanjutan di mana nanti ada perwakilan dari 2 rumah sakit, yaitu Saudara Nurse Nasrullah dari Rumah Sakit Kaltara, kemudian sahabat kita dari Jawa Tengah ya. Ini Sarjito, yaitu ada Kak Sri Mardila. Nah, yang akan mempresentasikan tentang kasus yang kedua-duanya adalah kaitannya dengan ACS,
how to manage ACS with fibrinolytic ya. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuknya sharing session ya. Ya. Jadi kita kembali ke teori yang di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan. Jadi paparannya mungkin kita akan lebih banyak discuss ya, tes skenario dan juga apa hal-hal yang sekiranya perlu oleh teman-teman semua yang menyimak dan nanti untuk tanya jawab maupun masukan-masukan yang ada atau yang perlu ditambahkan dari kelolaan-kelolaan yang sudah dilakukan. Seperti itu, Kak Arun. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya tidak menyajikan materi, lebih ke mengobservasi, mengamati, dan memberikan masukan dari kedua presenter kita. Ya, baik. Untuk moderator barangkali bisa langsung menunjuk salah satu presenter kita, apakah dari Kak Nasrullah, atau dari Nasri Mardilah untuk bisa memberikan paparan-paparan case skenario yang sudah disiapkan tentunya, yang nantinya apakah ini bisa jadi rujukan dan tentunya keberhasilan yang kami harapkan dalam fibrinolytic terapi. Baik. Kita persilahkan kepada Bapak Nasrullah dulu ya dari RSUD Yusuf Kaltara. Ya, silakan Bapak Nasrullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sangat jelas sekali, Mohon, Nars. ya, Pak. Mohon izin, Pak, sharing kasus. Mohon izin, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan materi tentang sharing persiapan pasien dengan fibrinolytik di RSUD Dr. S. Sebenarnya kasus ini jarang dilakukan di ruangan tempat saya bekerja di ICVCU, tapi kebetulan bulan September ada dan ditunjuk untuk mempresentasikan jadi pasien kita saat itu adalah Tuan M, usia 39 tahun. Saat itu pasien masuk ke UGD dengan keluhan sesak napas yang dirasakan sejak 2 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Sesak makin memberat sejak pagi, keluhan disertai batuk berdahak sudah 2 hari, demam tadi malam namun tidak diukur suhunya. Keluhan sertai kaki bengkak sejak 2 hari terakhir, tidak ada keluhan pilek. Pasien sebelumnya sering sesak, terutama ketika berbaring terlentang dan jalan ke toilet, serta naik tangga dan saat beraktivitas. Riwayat pemeriksaan penunjang sebelum pasien masuk di rumah sakit, pasien sudah dilakukan pemeriksaan echo pada tanggal 5 Juni 2024 dengan LA dan LV dilatasi, LVH eksentrik, kontraktilitas LV menurun dengan ejeksi fraksi left ventricle 26%, disfungsi diastolik grade 3, LV and diastolic pressure-nya meningkat, fungsi sistolik RV menurun dengan tahap 1 cm, MR moderate, TR moderate, PR moderate, AR trivial. Terus ditemukan LV apical thrombus, terus hypermobility for pulmonary hypertension, riwayat penyakit jantung, ada CHF pada advanced heart failure dengan tahap C1,0. Diagnosa medis saat itu adalah CHF advanced heart failure dengan ejeksi fraksi 26% dan tahap C 1,0. Dan juga ditemukan trombus pada LV.
Di rumah, pasien mengonsumsi obat CPG 1 kali 75 miligram, simvastatin 1 kali 20, furosemid 1 kali 40, dan pasien juga mendapatkan warfarin 1 kali 2 miligram, spironolakton 1 kali 12,5 miligram, dan kandesartan. Saat itu pasien di IGD, EKG pasien adalah atria fibrilasi, normoventricular respon, OMI inferior dan anterior. Eh, Nah, saat itu serangan jantung belum terjadi. Pasien dilanjutkan dirawat di ICTCU dengan berbagai terapi. Kemudian pasien dirawat sejak tanggal 8 September sampai tanggal 12 September 2024. Kemudian pindah ke ruang perawatan tanggal 12, 2 hari diobservasi. Saat persiapan sebelum persiapan pulang, pada sore hari, pasien mengeluh nyeri dada dan keringat dingin. Eh, Pasien mengeluh nyeri dada kiri berat, masih bisa ditahan sekitar skala 4. Pasien juga disertai dengan keringat dingin, eh, tidak ada keluhan mual dan muntah, rasa berdebar, dan juga tidak ada rasa berdebar-debar. Tekanan darah 96/77, heart rate-nya 61, FR 20, saturasi 97 on room air. Saat itu pasien dianjurkan untuk EKG, ditemukan elevasi di 23 AVF, terus iskemik T inverted di lead V5, V6, dan AVL. Saat itu kesimpulan, mohon izin Bapak, mohon dikoreksi bila salah. Interpretasi kami stem inferior, terus karena ada kipatologis di bagian inferior, omi inferior anterior, disertai juga iskemik pada lateral, dan juga iramanya AF, normoventricular respon. Saat itu hasil EKG dilaporkan, dokter jaga memberikan PCT 1 gram dan memberikan O2. Nah, pasien setelah itu batal untuk rawat jalan, kemudian dievaluasi lagi EKG-nya 1 jam, kemudian dilaporkan lagi hasil di EKG-nya dan tanda-tanda vital. 1 jam kemudian di ruang perawatan, pasien eh, di EKG hasilnya tetap sama, stem inferior, omi inferior, anterior, terus iskemik lateral, dan total AV block. Kemudian dilaporkanlah EKG-nya. Saat itu instruksi dokternya adalah minta untuk di EKG dextra posterior, kemudian pindah ke ICTCU, kemudian dokter jaga saat itu dianjurkan untuk checklist apakah ada kontraindikasi fibrinolitik, serta dilakukan edukasi keluarga untuk fibrinolisis. Edukasi sampai kemungkinan cardiac arrest. Kemudian siapkan ICTCU, dopamin, norepinephrine, standby, dan kemudian disiapkan defib. Pasien ditransport jam 20 ke ICTCU. Saat itu diterima oleh saya yang saat itu dinas sore. Kemudian persiapan fibrinolitiknya sudah disiapkan, informate consent, pasien juga sudah dilakukan edukasi. Pasien dilakukan pemeriksaan checklist fibrinolitiknya, tidak ditemukan kontraindikasi absolut dan tidak ditemukan kontraindikasi absolut. Tidak ada riwayat perdarahan intrakranial, tidak ada riwayat stroke 6 bulan sebelumnya, tidak ada kerusakan atau keganasan malformasi AV pada sistem saraf pusat, tidak ada riwayat mayor atau operasi atau trauma pada kepala dalam bulan ini. Kemudian tidak ada perdarahan saluran cerna 1 bulan terakhir, tidak ada juga riwayat kelainan perdarahan, tidak ada diseksi aorta, dan tidak ada luka bekas tusuk yang belum dikompresi selama 24 jam terakhir. Kemudian juga tidak ada riwayat transient ischemic attack 6 bulan terakhir. Kemudian tensi
di bawah 180 dan diastoliknya juga di bawah 110. Tidak ada penyakit hati tingkat lanjut, tidak ada endokarditis infeksi, tidak ada tukak lambung, kemudian tidak ada resusitasi berkepanjangan disertai trauma. Pasien berjenis kelamin laki-laki, sehingga eh, dan tidak hamil pastinya. Ah, saat itu pada jam 20.27 pasien mulai dilakukan tindakan fibrinolitik dengan eh, memberikan aktilise. Kemudian kita lakukan monitoring setiap 5 menit. Nah, pada 15 menit pertama sekitar 30 menit pertama ditemukan eh, apa efek samping dari pemberian fibrinolitik ini, yaitu keluhan pasien bicara pelo, lemas pada tangan kanan, dan lemas pada tungkai. Irama total AV block saat itu. Setelah itu kita laporkan ke dokter dan diberikan instruksi untuk melakukan CT scan kepala. Saat itu fibrinolitik tetap berlangsung. Selama sekitar 15-20 menit keluhan bicara pelo, lemas pada tangan, juga lemas pada tungkai tiba-tiba berkurang, sisa rasa kebas pada wajah saja. Nah, saat dilakukan CT scan kepala ditemukan tak tampak perdarahan, solid intracerebral dan sinusitis ethmoidalis. Pasien dilanjutkan untuk kembali ke ICPCU. Setelah dilakukan fibrinolitik, keluhan pasien adalah masih ada mimisan ringan, nyeri dada berkurang terasa ringan fase 1, kebas pada wajah dan tangan sudah tidak ada, kekuatan otot kembali dengan nilai 555, segmen ST elevasi pada lid inferior 23 VF sudah menurun, irama convert ke irama dasar, atrial fibrillasi seperti sebelum onset nyeri dada terjadi pada jam 7 pagi. Ini adalah irama dasar waktu jam 7 pagi sebelum pada tanggal 14 sebelum onset nyeri dada itu terjadi. Ini adalah hasil EKG prefibrinolitik pada jam 18 dan pada jam 22.57 dilakukan perekaman jantung lagi, tampak ST elevasi sudah menurun digantikan dengan T inverted pada lead 2, 3 dan AVF. Itu pengalaman kami, Pak, tentang tindakan fibrinolisis di ruangan ICPCU Dr. Haji Yusuf SK. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sugi supaya lebih kena lagi gitu ya dari hasil pemaparannya Bapak Nasrullah, langsung saja ditanggapi, nanti baru kita ke presenter yang kedua. Silakan Pak Sugi. Oke, ya. Baik teman-teman ya. Biar lebih semangat dan kece lagi buat yang hadir, teman-teman kasih tepuk salut dulu dong buat presenter kita yang luar biasa. Yuk, tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut, salut. 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 Ya, Masya Allah ya. Kalau kita lihat ini bukan kalau Pak Nasrullah mudah-mudahan tidak menilai bahwa saya adalah satu korban dari sekian peserta, tidak ya. Tapi saya menganggapnya ini adalah bagian dari pemanfaatan ilmu ya. Saya jadi belajar nih dari pengalaman Pak Nasrullah itu selama perawatan ya. Saya nyimak terus ya. Ternyata
collecting data dari awal itu Masya Allah cukup baik sekali ya. Jadi kembali ke kita ke guideline ya Pak. Ya karena ini kan pasiennya posisinya pada saat itu adalah ACS in hospital. Betul ya Pak? Jadi Ya, kejadiannya Pak. dia awalnya dengan heart failure, kemudian dengan CAF, dengan low IF 26%, dengan adanya trombus ya, kemudian dengan LV-sec positif, AF normal ya, kemudian saat itu mau pulang tiba-tiba nyeri dada ya, pada saat onset awal ya ada terdapat ST elevasi tapi bentuknya masih uh, inferior, terlihat kesan all inferior. Kemudian di EKG lagi di 1 jam terlihat gambaran ST elevasi dan sangat signifikan sekali ya dengan EKG serialnya. Nah, pertanyaan saya pada saat ini maaf ya, bukan pertanyaan tapi bentuknya Ya, Pak. justifikasi saja. Eh, Iya, bukan Pak. ujian loh ya teman-teman ya. Ini bentuknya bukan disertasi, bukan tesis, bukan apa. Pokoknya slow aja. Kita siang ini ngopinya bukan ngopi kopi beneran, tapi ngobrol pintar sama ngobrol santai saja ya. Ya. Itu kira-kira dari awal deteksi ACS ke pemberian fibrolitik yang kita kemarin sudah sampaikan bahwa ada yang namanya door to needle. Nah, itu kira-kira tercapai nggak Pak? Kalau di pengalaman kemarin itu. Door to needle. Kalau apa namanya tercapai sih Pak karena onset nyeri dadanya sudah berkurang secara signifikan dari fase 8 ke fase 1. Eh, Kemudian irama apa ada penurunan segmen ST Pak juga Oke. post Ya. fibrinolitik itu. Baik, maksud saya door to needle itu adalah respon time pemberian fibrinolitik dari awal Oh iya Pak. deteksi ACS TMI ke pemberian fibrinolitik Acteles tadi. Oh iya Pak. Kan waktunya Sebenarnya itu sebenarnya itu terlambat sih Pak. oke ya, terlambat Iya. ya, apalagi ada bentuk serial ya, karena memastikan ya. Oke, di sana ada checklist fibrinolitik nggak Pak terkait supaya respon time yang kemarin saya sudah share di slide terkait respon time pertama jam berapa diagnosisnya, EKG-nya, penegakan diagnosis, kemudian pilihan reperfusi, ya kan? Sampai pemberian fibrinolitik ada checklistnya nggak? Belum ada Pak. Cuman itu Oke, saja checklist baik. apa kriteria fibrinolitik itu saja. Ya, baik. Eh, Kalau ini masih menjadi indikator mutu, artinya door to needle ya, yang kita bicarakan dengan door to needle ya, mungkin baiknya respon time itu dikejar ya, karena kita bicaranya ya time is muscle gitu ya. Nah, ini akan jauh lebih baik dan sempurna ketika teman-teman tahu itu STEMI dan dilakukan fibrinolitik. Boleh tahu alasan kenapa ini dilakukan fibrinolitik tidak dilakukan primary PCA saat itu? Iya. Saat itu cath lab kita belum di-approve, belum di-addendum sama BPJS, Pak. Meskipun secara sarana prasarana dan SDM sudah. Pasien jaminannya adalah BPJS Kesehatan dan dengan status ekonomi rendah, jadi diputuskan untuk door to needle, Pak. Oke, baik. Jadi di sana untuk PCI-nya memang belum tercover oleh BPJS ya. Dan Aktiles masuk Iya, ya? saat itu, Pak. Masuk BPJS ya? Masuk, Pak. Iya, masuk. Oke, alhamdulillah ya. Tapi eh, apa dengan hasil yang tadi ceritakan ya untuk reperfusi ya door to needle-nya walaupun tidak tercapai tapi dari hasil ending prosesnya adalah termasuk successfully fibrinolytic ya Pak ya. Eh, Baik, kemudian kalau kita lihat di situ tadi ada terlihat gambaran aritmia reperfusi nggak, Pak? Selain nyeri dada, oke, dari skala 8 ke angka 1. Kemudian adanya resolusi penurunan ST segmen ya dari kurang dari tadi terlihat ada sekitar 7 mili ya, 7 mili kotak kecil sampai ke sekitar 2 mili ya. Artinya Iya, Pak. lebih dari 50 sampai 70%. Nah,
Apalagi dengan usia yang sangat Irama produktif ya. Usia berapa tadi? 38 tahun ya Pak ya? 38 tahun, Pak. Iya. Iya. Tapi yang jadi pertimbangan Kalau tadi, walaupun tidak ada kontraindikasi, pasien ini dengan banyak LV thrombus dan LV sec gitu ya. Sehingga ada iya, periode Pak. tadi mengarah ke gangguan neurologis yang kecurigaan adalah terjadi trombolisis bukan pada tempat koronernya, tetapi pada Iya. ya berbagai lain tempat ya. Jadi ibarat kata memang di cleansing banget itu pembuluh darahnya gitu ya. Tapi dari hasil temuan CT scan-nya setelah di follow up bagaimana? Apakah ada gejala gejala sisa dari CVD-nya atau kembali ke defisit neurologisnya hilang? Defisit neurologinya perlahan menghilang, Pak. Oh, Sehingga sekitar 4 hari diobservasi lagi di ICU, pasien pindah lagi ke ruang perawatan. ya baik. Untuk aritmia reperfusi tidak didapatkan tadi ya. Hanya TAVB saja ya. Kak, iya Pak, tapi ini kalau seingat saya di monitor Devip itu ada Pak, tapi waktu kita rekam EKG itu tidak muncul Pak. Oke, makanya pentingnya kita bisa mengobservasi 3 sampai 5 menit tiap pemberian itu biar bisa kerekod ya. Mungkin pada saat fibrilotik terapi antara dokter dan nurse saling berdampingan dan ketika ada temuan irama langsung direkod. Nah, itu Print, ya jadi itu record. jadi masukan Siap. saat observasi. Baik, Pak Nasrullah, ini kita berapa menit ya Kak Nunu untuk justifikasinya? Masih ada waktu 10 menit lagi, Oh, Pak. siap. Silakan. Atau mungkin dari peserta lain ada Ya. yang mau Boleh didiskusikan juga. sekali lagi boleh ditampilkan dulu EKG-nya supaya nanti kita teman-teman bisa melihat yang tadi ada perubahan evolusinya Pak Nasrul. Siap. Siap. Ini ya Pak. Ya, oke, siap. Boleh di slideshow. Nah, Siap. Oh, Pak. Ya. yang atasnya. Nah, ya ini ya sahabat-sahabat, teman-teman ya, teman-teman di Echo ini ya. Jadi kalau kita lihat EKG prefibrinolytik memang sangat terlihat adanya suatu gambaran ya irama dasarnya kita sebut tadi yaitu adalah atrial fibrilasi ya. Nah, atrial fibrilasi dengan TAVB Pak Nasrullah tadi sudah jelas ya. Dasar dari irama TAVB ini adalah membentuk gambaran irama yang irregular. Irregular ya. Tapi dengan adanya AV Iya, block Pak. maka terkesan menjadi regularly dengan irama atrial. Nah, kalau lihat gambar yang pertama Iya. ya gelombang P-nya kan sulit dinilai ya atau P-nya banyak ya. Ini kasus menarik nih. Ditambah dengan adanya reguler. Harusnya kalau dia irama atrial fibrilasi adalah irregular. Nah, karena ini reguler maka tadi ditambah adanya suatu diagnosis EKG adanya TAVP. Nah, ini yang sering terlihat ya. Sekali lagi ini jarang banget. Ya, walaupun kita sering diskusi pada teman-teman bahwa kalau ada gambaran TAVP pada gambaran AF, maka ciri khasnya adalah AF yang reguler gitu ya. Nah, ini dapat nih. Nah, yang kedua adalah lihat gambaran pola EKG-nya ya. Teman-teman bisa kita lihat ya. Izin saya nggak bisa share screen di sini ya. Tapi yang paling tidak lihat EKG elevasi di inferior. Ya, elevasi di inferior 2-3 AVF. Nah, yang paling bisa kita melihat selain adalah perbandingan EKG sebelumnya. Karena EKG sebelumnya tadi elevasinya masih belum meyakinkan. Setelah di EKG ulang, ternyata peningkatan evolusinya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian ditambah yang kedua adalah dari anamnesis sudah mendukung nyeri dada hebat 8 dengan tipikal, kemudian ada gambaran ST elevasi ya. Nah, yang ketiga adalah terlihat adanya gambaran resiprokal area ya. Ya, Pak Nasrul bisa ditunjuk pada lead 1 AVL. Nah, pada lead 1 AVL di situ akan nampak apa? Yaitu ada gambaran ST depresi ya. Jadi kalau Depresi. inferior elevasi akan menunjukkan gambaran reciprocal area atau mirror imaging pada gambaran lead lateral atau high lateral 1 AVL dan terlihat jelas adanya evolusi. Nah, setelah dilakukan perekaman ulang, nah ini durasinya ya, ini yang menjadi catatan nih.
Kemarin kalau kita bicara penggunaan aktilestase berapa menit kira-kira Pak? Secara teori bisa diberikan kalau streptase 30 sampai 60 menit ya. Nah, Iya, tapi Pak. yang kita berikan di sini ketika awal itu jam berapa ini? Berapa total durasi? 20.27 sampai 22.40. Dua, 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 ini, ya, 22.40, Pak. Ah, 22.40 ya. Sekitar 2 jam lebih, Pak. Ah, 2 Dua jam jam 20 lebih menit. ya. Idealnya bisa diberikan kalau melihat dosis yang diberikan ini ada berapa coba. Yang pertama bolus 15 miligram, kemudian itu dalam 10 menit, kemudian 30 menit sampai 60 menit ya. Jadi bolusnya Iya, Pak. kurang lebih 1,5 jam ya, mundur delay ya 30 menit, 30 menit 40 lah ya 30 menit hampir ya. Tapi dengan ada satu problem ya, teman-teman bisa cermati itu, boleh di zoom lagi Pak lembar observasinya. Nah, lembar observasi ya di Yang ini ya, Pak. bukan 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 yang tadi betul. Nah, ya di situ akan ada terlihat penurunan tekanan darah, ya enggak? Ada sempat turun-turun di jam 21.20 ya, betul ya? 21.20 tekanan darahnya bahkan sampai ke tekanan darah 65,54 itu di 20,57. Iya, Dok. Iya. Nah, ya kan? Nah, 20,57 ada penurunan tekanan darah, tetapi ini segera diatasi sama sama nurse sama Norepinephrine. dokternya ya. Mungkin dengan pemberian cairan. Kalau inferior kita curiga juga adalah pada area RV infaknya. Jadi tadi ada nggak masalah di RV-nya? Ya, artinya aman lah ya. Tapi balik lagi hati-hati. Ini pasien modal awalnya IF-nya 26% dengan heart failure ya. Jadi kalau kita mau kasih volume, walaupun ini ACS ya, de novo, tetapi khawatirnya nanti bisa meningkatkan beban jantungnya meningkat. Bisa jadi nanti masalahnya ke akut heart Ke failure. alum. Nah, ya kan itu. Nah, kemudian terjadi perbaikan tuh. Nah, di situ ada terapi tambahan nggak, Pak? Vasopressor atau Terapi sempat diberikan ini, Pak, apa sih, dopamin tetap dopamin jalan ya, sama dopamin. ya, sama norepinephrine beberapa saat, Pak, Oke, waktu ya. hipotensi itu. Baik. Tapi pasien masih posisi ronki nggak ada ya? Ronki minimal minimal minimal, Pak. Ya Jadi minimal. pasiennya Jadi selalu kami kasih posisi Fowler, Pak, ya karena bisa jadi kilip 1, kilip duduk. 2 ya. Baik. Ya, baik itu ya. Mungkin sebagai pertimbangan saya adalah waktu EKG itu bisa dilakukan tadi slide-nya ya. Itu bisa waktu selesai reperfusi atau 30 menit tambahan bisa di EKG. Nah, tadi dari jam 18 pre di fibrinolitiknya adalah 20.27 ya 2 jam lebih ya Om. Ya 2 jam lebih untuk fibrinolytik terapi ya, jadi door to needle-nya belum tercapai dan evaluasinya dari 227 sampai ke 2240 ya kan, 2240 itu baru selesai dan di EKG ulang tadi jam 22.57. Oke, berarti selesai langsung di EKG dah. Iya, Ya artinya sangat iya, Pak. ya sangat baik lah, tepat lah, sesuai. Cuman tadi memang ada periode CT scan yang perlu saya acungi jempol adalah saat itu fibrinolitik ada penurunan kesehatan, kemudian bukan penurunan, ada penurunan defisit neurologis, langsung dilakukan CT scan. Ya, saya rasa ini sangat baik sekali ya teman-teman. Saya rasa cukup correcting dari saya dan justifikasi dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa walaupun ini studinya cohort ya, kembali ke masa lampau ya, karena kita cari ke masa minggu ini mungkin sulit ya. Di tempat saya aja nggak ada nih dari presentasi kemarin sampai sekarang. Tapi ini adalah ilmu yang terdokumentasi yang bisa jadi pembelajaran kita. Oke, mungkin itu dari saya Kak Nunu. Untuk peserta lain monggo Baik, pada pertanyaan. baik. Bapak Ibu peserta, silakan jika ada ingin yang disampaikan atau didiskusikan. Apakah ada? Boleh langsung aja menyalakan mikrofonnya. Kalau tidak ada,
kita langsung ke presenter kedua ya, Pak Sugiah, dengan Iya, Ibu monggo. Sri Mardila Huryani dari RSUP Dr. Sarjito. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Apakah suara saya jelas terdengar? Terdengar Ibu, tapi Terdengar tapi kecil ya. pelan banget. Seperti aura Jogjanya muncul gitu loh. Saya Apakah keras? Ya, masih kecil, Bu. Masih kecil? Halo. Ya. mungkin kalau pakai headsetnya boleh ditaruh di depan ini Bu. Nah, kalau headsetnya oke, cuman mic-nya itu kan mungkin di bawah, jadi nggak terlalu dekat. Nah, Ya. mic-nya aja Ini yang lebih jelas? Lebih Ah, jelas nggak? lebih baik Bu. Lebih. Apakah lebih jelas sekarang? Ya, jelas Ibu. Jelas, silahkan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Sri Mardila Huryani, saya dari Rumah Sakit Sarjito. Mohon izin untuk case sharing terapi fibrinolisis. Sebenarnya ini dilakukan di IGD, jadi saya sendiri tidak ikut pada saat masuknya fibrinolisis ini. Jadi ini juga studi dokumentasi, tetapi saya sempat ketemu dengan pasiennya, sempat kontak dengan pasien. Nah, data ini saya ambil pada tanggal 1 Maret ya. Jadi pasien Nyonya L, usia 52 tahun, masuk ke IGD Sarjito dengan keluhan nyeri dada sejak jam 00. Satu hari pada tanggal 1 Maret 2025 itu jam 00 mengeluh nyeri dada yang terasa berat menjalar ke punggung. Fasnya 4-5, jadi nyeri sedang gitu ya. Saat istirahat, pada saat menunggu suaminya yang dirawat di rumah sakit karena stroke. Tidak ada keringat dingin, tidak ada mual muntah, tidak berdebar, tidak sesak nafas, tidak ada ngelier. Nah, pasien sempat merasa nyeri dada pada pagi dan siang hari, tetapi membaik dengan istirahat. Nah, tapi nyeri muncul lagi dan memberat, sehingga pada jam 1, jadi 1 jam setelah dirasakan memberat, pasien periksa ke IGD. Untuk riwayat nyeri dada belum pernah ada, kemudian riwayat serangan jantung juga tidak ada, hipertensi, DM, dislipidemi, sesak nafas, kaki bengkak, smoker, dan riwayat stroke juga tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik saat itu, tensinya 146/80, kemudian naik menjadi 207/91. Nah, kemudian diberikan NTG sampai dosis 200 mikrogram per menit. Suhunya tidak panas, kemudian heart rate-nya 78 kali per menit, RR-nya 16 kali per menit, saturasi baik 99% dengan oksigen nasal kanul 4 liter per menit. BVP aman, ada kardiomegali, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik. Untuk hasil labnya, ada kenaikan enzim jantung, troponin T naik menjadi 15,5, naiknya tidak begitu banyak. Darah rutinnya aman ya, aman, kemudian gula darahnya agak naik, nih 284, asam uratnya 2,9. Nah, untuk fototoraks, pulmo tak tampak kelainan, tapi ada kardiomegali. Nah, ini profil lipid pada tanggal 2, kalau ini setelah masuk CVCU dengan kolesterol total 169, HDL 38, trigliserid 167, LDL 111, dan gula darahnya 203. Ini adalah EKG pada saat pertama kali masuk IGD, jadi jam 1:15 menit. Di sini kalau kita amati belum ada sesuatu, ada ST elevasi atau depresi yang jelas menunjukkan terjadi ini ya, ACS ya. Ada sedikit, kalau kita amati di lead 2, 3, AVF, di lead 2-nya memang sudah ada seperti sedikit naik, tapi belum sampai satu kotak kecil, sehingga belum bisa disimpulkan kalau itu sebagai satu ST elevasi. Nah, jadi iramanya reguler dengan heart rate 63 kali per menit. Kesimpulannya sinus ritem
dengan heart rate 63 kali per menit. Tapi ada keluhan nyeri sehingga masih dalam observasi. Kemudian pada jam 2 ini direkam EKG ulang. Nah, ternyata pada lead 23 AVF ada kenaikan, jadi ada ST elevasi. Ya, sangat jelas terutama di lead 3 dan AVF-nya. Ya, jadi di sini irama dasarnya sinus, ada ST elevasi di lead 23 AVF dan ada ST depresi di lead V2 dan V3, 1 dan AVL. Ini mungkin sebagai resiprokalnya dari STEMI inferiornya. Nah, jadi kesimpulannya sinus rhythm dengan heart rate 63 kali per menit inferior. Untuk usulan pengobatan tindakan, jadi ini direncanakan fibrinolisis ya, yang hasilnya kemudian successful ya. Kemudian monitor KO atau vital sign cukupi cairan, monitor urine output target setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam, eko dan cek faktor risiko. Untuk terapi UFH 700 ml per jam, NTG titrasi, aspilat 1 kali 80, CPG 1 kali 75, atorvastatin 1 kali 40, captopril 3 kali 50, bisoprolol 1 kali 150, laksabin dan alprazolam. Nah, pengobatan di IGD pada saat datang diberikan ISDN 5 mg sublingual ya jam 1.30, kemudian loading clopidogrel 300 mg dan aspilat 320 mg. Captopril diberikan beberapa saat kemudian, jadi jam 4.45 dan jam 5.30 masing-masing 25 mg ya sebagai pertama sebagai ekstrak. Nah, NTG masuk dosis maksimal sampai 200 mikrogram dan kemudian diberikan streptokinase 1,5 juta unit. Diagnosa medis STEMI inferior onset 2,5 jam, TR3, DS71 post successful fibrinolisis. Nah, ini dilakukan EKG ulang ya pada jam 2.30. Jam 2.30 EKG-nya seperti ini. Ini untuk melihat area kanan dan area posterior. Jadi kalau kita amati di V3R, V4R, V5R tidak ada elevasi. Kemudian di posterior V789 juga tidak ada elevasi. Ya. Nah, kemudian untuk persiapan trombolisisnya ini mengacu pada teori dan pelaksanaannya seperti ini. Ya. Tentu saja ada informasi dan edukasi untuk pasien dan keluarga, administrasi ya harus jelas, kemudian jaminan juga ya menggunakan BPJS atau tidak, inform consent, checklist persiapan fibrinolisis, monitor EKG, tanda vital, IV lain harus paten, biasanya dibuat 2 jalur, kemudian oksigen. Obat-obatan aspirin 160 sampai 320 ya saat itu yang dimasukkan yang diberikan 320 mg, CPG-nya 300 mg dan streptokinase 1,5 juta unit. Defibrilator dan alat dan obat-obatan emergensi juga harus siap di dekat pasien. Nah, ini untuk checklist pemberian fibrinolitik ya. Dari sini ada 10 poin kontraindikasi, kemudian juga poin-poin risiko tinggi pemberian fibrinolitik. Jadi kalau di sini semua harus tidak gitu ya. Jika ada salah satu yang iya berarti tidak masuk atau masuk kontraindikasi, jadi streptokinase tidak bisa diberikan. Nah, untuk cara memberikan, jadi streptokinase 1 vial ini isinya 1,5 juta unit, diencerkan dulu dalam 5 cc NaCl, kemudian dicampur ya sampai larut dan kemudian dicampur lagi dengan NaCl atau bisa dextrosa 5% untuk diencerkan menjadi 100 cc. Pemberian bisa menggunakan syringe pump ya, tentu saja sekarang semua rumah sakit mungkin ada syringe pump ya, dalam waktu 30 sampai 60 menit ya, rata-rata pemberian 60 menit. Dan pada awal pemberian itu harus observasi ketat, jadi benar-benar ditungguin, dipantengin di depan pasien ya, pada awal pemberian. Tanda-tanda alergi harus dimonitor. Ya, jika tidak ada alergi, maka akan dilanjutkan sampai selesai. Monitoring tanda vital dan keluhan dilakukan setiap 5 menit. Nah, ini sebelum trombolisis dilakukan, jadi ini diambil sebelum jalan gitu ya obatnya ya.
Jadi jelas sekali kalau ada ST elevasi di lead 2, 3 AVF, kemudian yang ST depresi di 1 AVL, V2, V3 ya sebagai resiprokalnya dari inferior. Nah, setelah berjalan 30 menit fibrinolisis, kalau kita amati di sini masih ada ST elevasi, tapi kalau kita bandingkan sudah sedikit ada penurunan. Terutama yang agak jelas kita lihat itu di lead 3, meskipun ini kurang jelas berapa tingginya, karena samar-samar mungkin sekitar 4 kotak kecil, tapi di yang 30 menit ini sudah sedikit turun, mungkin sekitar 3,5 kotak kecil. Nah, pada 60 menit fibrinolisis, berarti pada akhir-akhir sesi pemberian, di sini ST elevasi pada lead 23 AVF, kita bandingkan di lead 3 aja ya, ini sudah turunnya lumayan banyak ya, mungkin sudah tinggal 2 kotak kecil, nggak ada ini. Dan nyeri dada sudah berkurang, pas 1-2, jadi masih ada sedikit, dan tensinya 154/73. Iramanya sinus ritem masih sama. Nah, ini lembar observasi fibrinolitik seperti ini. Jadi pada saat durante fibrinolitik itu masuk NTG ya yang berangsur-angsur turun, dan di akhir sesi itu yang awalnya 200 menjadi 125 mikrogram per menit. Nah, di sini selama ini sayangnya tidak ada monitoring nyeri dadanya ya, tidak tertulis di sini, hanya tensi, nadi, RR. Dan keluhannya karena nyerinya tidak begitu bermakna ya setelah ini, jadi tidak termonitor, tapi harusnya ya lebih lengkap, lebih baik. Ini untuk monitoring pencapaian door to middle ya, harapannya kan setengah jam dari terdiagnosis sudah bisa masuk trombolisis. Jadi seperti ini diterima tim jaga kardiologi itu jam 2.20 ya, karena awalnya memang masih monitoring, karena awalnya kan belum ada ST elevasi, jadi masih dilakukan EKG serial. Ternyata ditemukan ST elevasi. Jadi di sini time to needle-nya 26,88, jadi masih tercapai door to needle-nya. Nah, untuk evaluasi keberhasilan fibrinolisis, sesuai teori ada tanda reperfusi, yaitu berkurangnya nyeri dada, dan di sini nyonya L ini nyeri dadanya membaik di akhir. Setelah selesai, akhir itu memang 1-2, tapi setelah selesai saya tanya langsung ke pasien, jadi setelah obat selesai NPRS-nya atau FAS-nya 0. Kemudian menurunnya ST elevasi paling tidak 50% ini tercapai. Kalau untuk kadar CKMB memang tidak ada ulangan ya untuk troponimia, jadi tidak bisa untuk menilai. Dan untuk aritmia reperfusi, saya tidak menemukan di semua rekaman EKG pasien, jadi tidak kami temukan. Nah, ini setelah 90 menit obat masuk ya, nyeri dada membaik, pasnya 0, ST elevasinya juga lebih rendah ya, paling tidak separuhnya dari pas awal dari yang tertinggi. Kemudian ini EKG pada saat sekitar jam 6 pagi masih di IGD. Kalau kita amati di lead 2-3 AVF juga sudah ST elevasinya sudah turun ya. Yang di lead 3 ini sekitar 1, tapi memang jadi ada di patologis ya. Mungkin itu satu evolusi ya untuk infak untuk ini. Nah, ini saat masuk CVCU, EKG-nya seperti ini, hampir sama dengan saat di IGD. Kemudian untuk obat-obatan di ICU, NTG-nya masih jalan ya, masih titrasi 50 mikrogram, kemudian clopidogrel 75 mg, aspilat 80 mg per 24 jam, Ator 40, Captopril 12,5 mg per 8 jam, Alprazolam, Laxadin, Bisoprolol 1,25 mg per 24 jam, UFH jalan 700 unit per jam, dan CPG ini kemudian di stop diganti dengan ticagrelor loading 180. Nah, jadi pasien ini secara diagnosis pos tindakan fibrinolisis successful ya, pada stem inferior onset 2,5 jam.
Pasien saat di ICU sudah tidak ada keluhan nyeri dada, kemudian untuk ABC-nya aman, gitu, baik-baik saja. CM terpasang IVL lain di jalur, kemudian di echo di ICU, EF-nya ternyata masih bagus, masih aman, 67%, passennya 21, jadi fungsi ventrikel kanan pun aman. Nah, sebenarnya pasien ini direncanakan rutin PCI tanggal 2 Maret, berarti begitu masuk ICU, hari itu juga disiapkan untuk PCI rutin. Nah, dalam proses persiapan itu ada eh, permasalahan ya dari hasil pengkajian. Ternyata pasien hari itu menstruasi hari pertama. Nah, apakah menstruasinya itu memang harinya atau karena efek trombolisis kurang terkaji dengan baik, gitu. Dan ada riwayat alergi obat bius. Jenisnya apa tidak tahu pada saat tindakan cabut gigi. Nah, kemudian intervensionisnya usul konsul alergi ya untuk uji alergi. Tetapi karena tanggal 2 itu tanggal merah, sedangkan untuk uji alergi hanya bisa dilakukan jam kerja. Berarti kan periodenya untuk rutin early PCI itu sudah melewati dan saat itu sudah tidak ada nyeri dada, pasien stabil, tidak ada tanda-tanda iskemia yang masih yang ongoing iskemiknya. Kemudian akhirnya PCI dibatalkan, diputuskan untuk konservatif, hipernisasi lanjut 700 unit per jam. Nah, yang CPG karena ini dibatalkan untuk PCI, kemudian di switch ke 3 Grelor, mobilisasi bertahap dan rencana pindah bangsal sorenya. Nah, di bangsal pada tanggal 4 boleh pulang dan mobilisasi tidak terhambat, pasien tidak ada keluhan nyeri dada lagi selama perawatan. Begitu dari kami, terima kasih waktunya. Waktu saya kembalikan ke Nurse Sugiono. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Mardila, luar biasa pembahasan yang sangat lengkap, jelas, dan komprehensif ya Pak Sugi. Silakan Pak Sugi untuk menanggapi. Emang ya, alhamdulillah nih. Kasih tepuk apa nih yang keren buat atau Bu Sri Mardila ya. Kalau paling oke kayaknya mantap betul ya. Jadi kita mending tepuknya ada tepuk mantul gitu ya. Coba teman-teman kita ya. Ya nanti di akhir tepuk mantap betul. Yuk teman-teman, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oh iya iya. Wah. Oke ya, sahabat-sahabat nih ya. Jadi kalau saya melihat dua persentan kita ini ada satu perbedaan yang memang sangat berbeda dan pas betul ya. Padahal kita dari awal tidak ada pembagian secara spesifik ya. Cuman karena dengan adanya sedikit pemaksaan dan berharap minta tolong, alhamdulillah hasilnya keren ya. Seperti teman-teman sudah melakukan fibrolitik. Jadi total oklusinya akhirnya pecah nih. Bentuklah hasil dari presentasi hari ini ya. Oke. Untuk presentasi dari Nesri ya, ini dari Sarjito ya, ini ya dan juga dari Pak Nasrullah ya. Kedua-duanya kita lihat ya, satu menggunakan pemberian Actiles yaitu selektif fibrin dan di Sarjito itu menggunakan Fibrion atau Streptase yang masuk kategori adalah non-selektif fibrin. Nah, ini karena jadi perbandingannya. Hingga tadi kita dapat ilmu nih, ya. Ada dosis yang berbeda. Nah, di Streptase tadi sudah dikatakan itu 1,5 juta unit, ya. Kemudian dilarutkan dalam dextrose 5%, diberikan 30 sampai 60 menit. Nah, ada satu kesamaan, dua-duanya adalah kejadiannya in hospital. Yang tadi pertama pasien mau discharge, rawat jalan. Yang kedua adalah pasien ceritanya lagi nunggu keluarga pasien. Ya, sehingga pasien itu datang ke UGD jam 1 pagi, dilakukan EKG, ternyata betul, belum menunjukkan adanya tanda-tanda suatu elevasi yang jelas. Begitu dilakukan serial EKG, nampak adanya elevasi yang jelas. Ya.
Dan ini penting buat kita memahami suatu kondisi ongoing proses pada kasus dengan infak, ya. Jadi yang paling penting adalah anamnesis yang mendalam, apakah itu tipikal atau tidak. Yang kedua, faktor resiko. Kalau Anda ragu, EKG ulangi, ya. 30 sampai ya kalau bisa 15 sampai 30 menit. Lihat apakah ada evolusi atau gambaran resiprokalnya. Namun kita dapatkan ya di dua kasus ini dua-duanya sama-sama inferior, ya, sama-sama inferior dan jelas itu adanya suatu ST elevasi, ya, di inferiornya. Nah, kemudian permasalahan di kedua adalah tensi yang tinggi, ya, sampai 178, tapi di situ fasnya 4 dengan pemberian nitrogliserin NTG, ya, tadi kalau nggak salah di lembar observasi itu sampai 150 mikro, bahkan di down titrasi sampai 100 sampai 150. Nah, dan melengkapi dari presentasi yang pertama, dari presentasi Kak Asri tadi, selain successfully, yaitu ada yang namanya door to needle, ada respon time tuh, ya, tercapai berapa tadi kurang lebih 26 menit, 6, ya kurang dikit aja ya, kurang 4 menit aja ya masuk penalti nih, tapi 26 tercapai. Dan evaluasi EKG ya teman-teman, itu tidak dilakukan hanya 30, 60, tetapi 4 kali. 30, 60, 90, bahkan jam 6 pagi itu di EKG. Ya kan? Nah, kalau kita kemarin pelajari ya antara 30 sampai 60 kali untuk mengatakan successful atau tidak. Ya kan? Dan alhasil sampai jam 6 pagi itu sudah menunjukkan adanya bentuk hampir isoelektris ya kurang lebih 1 mili dengan tanda-tanda kipatologis. Jadi itu adalah bentuk dari evolusi pada all infak ya. Nah, itu pada pasien-pasien ACS sudah pasti akan terjadi seperti itu. Nah, cuman yang perlu kita pertimbangkan ya teman-teman bahwa tindakan reperfusi ini adalah sesuatu yang memang menjadi golden hour ya, respon time. Nah, kita kemarin sudah pelajari ya bahwa keberhasilan waktu ini akan mempengaruhi ya dari waktu, kemudian penyakit komorbid, kemudian kualitas terapisnya atau nurse-nya atau dokternya, ya, usia itu juga mempengaruhi ya. Walaupun di kasus yang kedua usia sekitar tadi berapa 50 tahunan ya, dengan pemberian streptase itu karena onsetnya baru 2,5 jam, betul ya, 2,5 jam. Sehingga secara kemaknaan teori kemarin kita hubungkan keberhasilannya bisa sampai 80 sampai 90%. Dan hari ini terjawab dengan adanya cash sharing skenario tersebut bahwa pada onset 2,5 jam ini masuk kriteria keberhasilan di dalam fibrinolitik. Dan juga ya melihat pada dua kasus ini ya apalagi kasus yang kedua tadi diceritakan tidak ada early intervensi ya walaupun secara teori harusnya secara guideline successfully or not successfully, kalau not successfully langsung ke rescue PCI, kalau successfully fibrolitik tetap diarahkan untuk tindakan kloroangiografi untuk korektif ya, tapi dengan pertimbangan tadi ada riwayat alergi, sudah dikonsulkan DPJP, nyeri dada hilang, EKG sudah menunjukkan adanya isoelektris, kemudian nyeri dada tidak ada, ya kan ada riwayat pasien mengalami menstruasi, walaupun sebenarnya bukan kontraindikasi, akhirnya di discharge planning untuk dirawatkan ya. Mungkin nanti ke depannya ya, mungkin dalam waktu seminggu atau 5 hari harus kontrol kembali ya, Bu Sri ya. Supaya memonitor jangan sampai nanti terjadi retrombosis kembali di tempat yang sama. Karena kita belum tahu nih dua-duanya berapa persen ya oklusi yang ada pada pembuluh darah tersebut. Apakah keberhasilannya hanya 20-30% dari 100%? Apakah cuma 50 atau bahkan clear ya dengan pemberian fibrolitik itu semuanya kembali. Kalau diukur, kalau orang cath lab tadi, kalau kata Rasulullah ada yang namanya evaluasi Timiflow ya Pak. Timiflow-nya diukur tuh, berapa tekanannya ya. Cuman kalau pasien dengan cara pemberian farmakologi seperti ini, kita tidak bisa mengevaluasi. Nah, kedua-duanya memang tidak menunjukkan adanya aritmia reperfusi ya. Hanya nyeri dada dan gambaran EKG yang resolusi ST segmennya menurun. Oke, saya rasa
dua case ini sangat baik dan melengkapi dan menarik sekali ya. Sekali lagi kasih applause buat dua presenter kita yang sangat keren sekali. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja masukan dari saya Kak Nunu ya. Karena ini Baik, bentuknya adalah sharing session dan saya buka ya. materi untuk melengkapi. Saya hanya ambil kesimpulannya saja. Dan saya pikir target dari apa yang kita inginkan ini hari ini kita tercapai. Dan saya ucapkan terima kasih sekali sehingga peserta semuanya dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru. Kalaupun ada peserta yang ingin bertanya, tentunya saya sangat berharap sekali ya, apalagi teman-teman yang masih dari daerah atau belum Ya. pernah sama sekali. Mangga, mumpung hari ini ada kawan kita yang dua-duanya sudah memberikan presentasi kasus yang sangat baik sekali. Terima kasih. Betul, betul. Betul, Pak Sugi. Baik, kalau begitu silahkan Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing, silahkan. Mumpung kasusnya masih hangat kita bicarakan, terus juga di sini ada Pak Sugi juga, narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja nyalakan mikrofonnya. Mari Bapak Ibu, semangat menjemput ilmu. Ya. Yang presentator udah 2 hari 2 malam nggak tidur loh sampai bercanda ya. Tapi Kayaknya sejak 2 minggu Pak sudah 2 menyiapkan minggu ini semenjak bahan kan. itu juga. Ya. Tapi Makanya. yang menyajikan ini luar biasa. Ini beliau-beliau ini adalah para pakar-pakar dari rumah sakit yang memang sudah sesuai ya kita ya. Mungkin kalau ada kejadiannya di puskesmas ya, kalau ini kan di rumah sakit pusat Bu, jadi sangat wajar lah. Saya acungi jempol. Iya. Sekelas rumah sakit Sarjito, kemudian rujukan rumah sakit Provinsi Kaltara, ini saya sangat ya apresiatif ya. Kalau ini gagal ya mungkin jadi faktor X lagi. Ini berhasil semua. Kalau kejadiannya mungkin di puskesmas atau di pre-hospital seperti di ambulan, nah itu mungkin kalau berhasil lebih keren lagi karena ini masuk ke fase 1 gitu. Kalau ini sudah masuk fase rumah sakit pusat rujukan provinsi sih gitu ya. Kemenkes ya, kalau di Sarjito ya, Kemenkes juga. Iya, PP Kemenkes. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo, yuk teman-teman. Ada Kak Vivi, mungkin harus disebut nama ya. Orang kita kalau nggak disebut itu suka malu-malu ya. Iya. Ya, Kak Sri Dayati, kemudian Kak Hesti, Kak Mikael, Kak Vivi, Kak Rotus, Sinurat nih dari PKM. Ada yang perlu di-confirm ulang atau mungkin perlu penjelasan bagaimana? Atau mungkin dari teman-teman yang dari teman sejawat dari harapan kita yang ikut Zoom. Monggo. Ini Bu Rotus Sinurat sudah menyalakan mic. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu? Izin Pak, sebenarnya kan di puskesmas itu tidak pernah ada kami lakukan seperti ini kan Pak. Jadi kami minta petunjuk Pak, advis apa yang harus kami lakukan di ruangan tindak gawat darurat di puskesmas apabila ada pasien yang mengarah ke ACS seperti ini Pak. Karena biasanya kami kan Pak kalau pasien kayak gitu kami langsung rujuk gitu ke rumah sakit gitu. Karena kami memang untuk tim medisnya memang betul-betul tidak ada istilahnya kayak pelatihan atau persiapan untuk menangani kasus seperti ini. Karena tadi setelah pemaparan itu kan rata-rata semua di rumah sakit tuh Pak. Kalau di puskesmas kan kami memang betul-betul tidak pernah melakukan itu. Terima kasih Pak. Ya, baik ya. Kira-kira kalau dikasih beneran fasilitas, kira-kira mau banget apa tahu tetap rujuk? Kalau ada pasien sepertinya belum siap Pak, karena kan belum betul-betul memahami betul. Oh iya, baik. Ya baik ya teman-teman. Ya, baik ya teman-teman. Persiapan nanti perlu dipahami awal ya dari panggilannya siapa nih Kak Rotu atau Kak Sinurat ya.
perlu dipahami di materi-materi sebelumnya ya Kak. Nanti bagaimana tata laksana awal ACS, bagaimana cara deteksi, early deteksi dini, sampai ke manajemen. Karena ini sudah masuk ke intervensi ya. Intervensi yaitu dengan farmakologi pemberian fibrinolitik. Nah, harusnya tadi teman-teman dari PKM Pagar Merbabu ini sering update, ya sering membaca literasi dan diskusi dengan para pakar ya, mungkin itu dokter, perawat yang mungkin di bidangnya. Dan kalau bisa memang buat satu edukasi atau diskusi poster tentang tata laksana ACS ya. Nah, sesuai dengan guideline yang ada, yang menyesuaikan mau pakai Perki atau mau pakai AHA atau pakai Europe Society Cardiology boleh Bu. Ya, sekarang sudah sampai ke tata laksana ACS TMI 2023 ya, yang terbaru guideline-nya. Nah, ketika fasilitas itu tidak ada, ya semain pemahaman, Ibu berdiskusi dengan eh, para pejabat atau ya ketua atau kepala puskesmas tersebut ya. Contoh pemberian-pemberian obat yang harus ada ya seperti kayak DAPT, monitor ya. Pemberian obat DAPT ada di tempat Ibu. Iya. Contoh kayak Iya. aspirin sama clopidogrel atau ticagrelor ada. Kayak itu Pak, biasanya pasien-pasien kami yang PRB Pak, yang kan udah kontrol ulang ke rumah sakit, itu biasanya diapakan beberapa obat itu di puskesmas, dipersiapkan gitu Pak. Oke, ini kan kasusnya emergensi. Kalau dia misalkan Mm-mm. ACS-nya di PKM, ya kan sebelum merujuk ya atau menghubungi SPGDT dari PKM, paling tidak sudah ada tadi EKG, pasang Ya. IV akses, kemudian terapi onamko, oksigen, nitrat, aspirin, ya clopidogrel. Nah, itu diberikan dulu, Bu. Ya, diberikan minimal di fase vaskes pertama kali ya, itu diberikan ya dan pasang monitor. Nah, nanti dibekali lagi teman-teman adalah ilmu BTCLS sama ACLS-nya biar imbang. Nah, nanti tinggal dipertimbangkan nanti reperfusinya mau pakai yang mana. Kalau di tempat ibu tidak ada fasilitas PCA ya tidak mau tidak mau ibu harus melakukan fibrolitik di PKM atau rujuk ke RSUD. Kalau RSUD terlalu jauh, golden hour-nya tidak tercapai lebih dari 120 menit, maka wajib di tempat ibu harus dilakukan fibrinolitik. Kemarin kan konsepnya seperti itu. Ya, jika tidak ada PCI center, maka lakukan fibrinolitik ya atau jarak tempuh lebih dari 2 jam tetap lakukan fibrinolitik atau lakukan door to kalau jika door to balon kurang dari 90 menit tidak tercapai ya lakukan fibrinolitik demikian ya baik. Mungkin Kak Ya, terkait kalau interpretasi EKG teman-teman ya boleh save nomor saya ya di media sosial kan ada, nanti teman-teman boleh kita diskusi tentang EKG secara personal ya. Kalau untuk bentuknya belajar, insya Allah saya bantu untuk pemahaman pemateri. Kayak misalnya nih, Kak, saya sudah baca EKG ini, apakah betul ini STEMI atau tidak, atau ACS ya. Kalau ACS kan luas ya, minimal STEMI. Nah, misalkan nanti saya membaca, oh ini bentuknya elevasi. Ini sangat membantu teman-teman di dalam proses belajar dan membantu keselamatan pasien yang harusnya dilakukan reperfusi kok di sana nggak terdeteksi. Nanti kita dosa berjamaah, kasihan pasiennya. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Sugi. Bu Rotua, semoga cukup jelas ya penjelasan dari Pak Sugi. Bapak Ibu lainnya, silakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas materi kita di siang hari ini ya? Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan didiskusikan, mungkin kita cukupkan diskusi kita di hari ini. Baik, sebelum ditutup, saya mau menginformasikan bahwa setelah ini sesi selanjutnya kita ketemu lagi di tanggal 11 April 2025 ya. Karena kita akan libur lebaran dulu, jadi sesi selanjutnya sesi 10
baru akan ada di tanggal 11 April 2025. Untuk waktunya kita kembali lagi ke jadwal semula, yaitu jam 14.00 sampai dengan jam 15.30. Jadi untuk edisi Ramadan saat ini memang kita majukan ya, tapi nanti setelah Lebaran kita kembali lagi ke jadwal yang semula, yaitu jam 2 sampai setengah 4 sore. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan didiskusikan, kita sudahi saja pertemuan kita di hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono selaku narasumber kita, kemudian Ibu Sri Mardila dan Bapak Nasrullah sebagai presenter kita di siang hari ini, juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu semua yang hadir dan berpartisipasi dalam EHO kita di hari ini. Baik, akhirnya kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kesalahan tutur ataupun sikap selama kegiatan berlangsung. Semoga pertemuan kita di hari ini bermanfaat untuk kita, dapat menunjang kinerja Bapak Ibu semuanya, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Buah selasi, buah duku. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Terima selamat kasih. ibadah puasa. Indonesia, land of magnificent archipelago, consists of 17,000 islands with a population of 278.7 million. However, it faces challenges in expanding healthcare access. The National Cardiovascular Center Harapan Kita, part of the Ministry of Health, aims to improve and standardize cardiovascular care across the nation, hoping to reduce deaths from heart disease. The fostering hospital program involves assessment, development planning, intensive mentoring, and evaluation. Due to its expertise, this program has been implemented nearly nationwide and greatly benefit local governments, healthcare professionals, and the community. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakat Kalimantan Utara, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atas kepercayaan memilih RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan menjadi anggota Jejaring Kardiovaskular Nasional. Setelah mendapatkan pengampuan ini, dampaknya bagi kami bisa melakukan operasi jantung secara sarana dan prasarana dan SDM kami meningkat. Dan untuk masyarakat NTB tentunya tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan jantung. Senang sekali ya, karena tidak usah jauh-jauh lagi menuju ke Jakarta. The National Cardiovascular Center Harapan Kita, connecting heart from island to island, working towards a healthier Indonesia.